Thank you banget Gaby kesempatannya, dan tanpa berlama-lama lagi, tanpa lama-lama nungguin aku ngomong, lebih baik langsung kita undang Ko Eri untuk sharing kita bahan yang bakal menarik banget hari ini. Aku yakin dan percaya kita bakal belajar sesuatu yang baru, dan yang paling pasti itu untuk mengimprove atau mengembangkan diri kita. Bener nggak tuh Ko Eri? Ya, semoga. Amin. Ngomong-ngomong, aku belum dapat hak untuk share screen. Oh, boleh. Sebentar. Silakan host memberikan Ko Eri hak untuk share screen. Udah. Oke. Udah langsung? Ya, langsung aja nih kok. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini aku diminta untuk bicara mengenai time management. Topik utamanya itu dikasih judul time well spent. Nah, kebiasaanku kalau aku berbicara itu tidak ada sesi tanya jawab, dalam arti tidak ada sesi tanya jawab secara terpisah. Jadi kalau nanti di tengah-tengah teman-teman ada pertanyaan, aku akan sangat-sangat sarankan untuk langsung aja nanya begitu ya, via host kali ini kalau nggak salah ya. Karena dengan kita berinteraksi nanti akan jadi lebih seru, dan apa yang aku tahu itu akan lebih banyak keluar melalui pertanyaan. Kalau enggak, aku akan terus jalan aja slide-nya. Oke, aku akan mulai. Oke, jadi bicara mengenai time management, terutama di usia-usia kita, kok kita ya, ngaku-ngaku sepantaran, usia-usia kalian, gitu ya, kan ada dorongan untuk membandingkan diri, sengaja atau enggak sengaja gitu ya. Ini usia-usia ketika mereka ini jadi billionaires. Billionairesnya sana berarti miliunernya kita, berarti triliunernya kita ya. Bill Gates umur 31, punya 1 triliun, Elon Musk 40, Jeff Bezos 35, Zuckerberg 23. Nah, beberapa orang mungkin berpikir itu kan di sana ya, di Amerika sono gitu, jauh lah gitu. Infrastrukturnya beda, pendidikan beda gitu. Nah, aku kasih yang Indonesia punya. Ini yang Indonesia. Benny Fajarai 25 tahun, Anugrah Pakerti 22 tahun, Yasa Singgih 22 tahun. Yang aku kasih logo-logonya itu bisnisnya mereka. Jadi sebetulnya ya miliuner di usia muda itu ada. Nah, pertanyaannya apakah bisa semua? Tapi masalahnya begini, di zaman lalu, di zaman sebelum aku ya, yang lebih tua lagi, informasi-informasi begini tuh nggak kelihatan teman-teman. Karena internet masih sangat mahal. Aku generasi pertama yang mulai merasakan internet itu relatif murah. Generasi yang lahir tahun 90-an, aku enggak tahu kalian lahir tahun berapa, lahir tahun 90-an. Itu ketika kalian remaja, internet sudah sangat murah dan gadget untuk mengakses internet itu cukup murah. Jadi informasi-informasi seperti ini itu beredar. Bukan salah atau benar ya. Tapi ini yang kalau kita itu justru waras ya, secara psikologis itu dewasa gitu loh, justru normal. Kita itu akan normalnya akan ada pertanyaan seperti ini. Lu sudah umur berapa? Udah punya apa? Jadi aku rasa kalau ada anak muda yang nggak terpicu dengan pertanyaan seperti ini, menurutku justru mungkin kuper atau terlalu cepat atau kurang sehat. Justru narsis, gua nggak peduli. Enggak, justru yang sehat itu akan mikirin. Karena ini kita makhluk sosial kan. Coba ya, contoh paling gampang. Sejak waktu kita itu SD, kalau misalnya masuk sekolah, yang lain semuanya pakai baju merah, kita doang pakai baju kuning, merasa aneh nggak? Bisa dua, satunya merasa aneh, satunya merasa bangga gitu. Gua lain sendiri, unik gitu kan. Tapi kan secara natural otak kita itu diciptakan Tuhan memang untuk membandingkan. Secara netral ya, positif negatif itu kesimpulan belakangan. Tapi kita diciptakan Tuhan itu untuk selalu benchmarking, membandingkan. Jadi dengan informasi-informasi seperti tadi, apalagi ini mungkin masih jauh ya, siapa sih si orang-orang ini kita nggak kenal. Tapi kalau misalnya terus, aku bukan hanya tentang si Benny Anugrah dan Yasa, tapi sepupuku, temanku, aku kenal temannya dari temanku, ternyata sudah jauh lebih sukses daripada aku, atau
kalaupun tidak sukses secara duit, paling enggak mereka achieve something, maka sedikit banyak ini harusnya ya kalau normal itu sedikit menggelitik hati kita. Jadi hari ini aku akan bahas time management dalam kacamata pertanyaan ini. Umur segini sudah apa? Nah, pertanyaan ini berlaku untuk kita semua ya. Buat aku lahir tahun 84, jadi sekarang aku usia 38, hampir 40 tahun. Teman-teman yang mungkin enggak tahu, ada yang lebih tua enggak di sini daripada aku atau yang lebih muda daripada aku gitu ya. Jadi ini berlaku terus. Umur segini sudah punya apa? Nah, aku mulai masuk lebih dalam ke unsur psikologinya ya. Secara natural ketika pertanyaan ini muncul di dalam hati kita itu biasanya ada dua reaksi. Yang pertama itu tertantang, yang kedua terintimidasi. Mana yang benar, mana yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini normal. Kenapa? Karena kalau kita tertantang atau terintimidasi sebetulnya itu hanya cerminan dari persepsi kita tentang potensi diri kita. Kalau misalnya kita bandingkan sama orang lain gitu dia, secara natural sekali lagi, dia sudah punya ini umur sekian gitu. Kalau kita merasa tertantang, berarti kita merasa di momen itu kita itu punya potensi untuk bisa jadi seperti dia atau bahkan lebih hebat, gitu ya. Tapi kalau kita terintimidasi, berarti di momen itu, sekali lagi di momen itu penting ya, karena penilaian kita itu kan berubah-ubah dan hidup kita kan juga berkembang. Jadi di momen itu, pas ketika pertanyaan itu muncul, kita merasa persepsi kita, tentang potensi diri kita itu nggak terlalu baik, makanya kita terintimidasi. Jadi tertantang, terintimidasi ini buat aku normal, nggak usah dibener salahkan. Nah, yang jadi titik kritis itu sebetulnya adalah sikap selanjutnya. Misalnya ya, tertantang. Itu si A umur 25 sudah punya bla bla bla, sudah bisa mencapai bla 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 gitu. Nah, kalau dia tertantang, habis itu dia pasif, nggak ngapa-ngapain. Karena dia merasa nanti aku juga bisa kok begitu. Nah itu masalah. Kebayang ya? Itu sombong. Cuman merasa punya potensi terus diam. Yang bagus yang aktif. Sama juga yang terintimidasi. Si B itu sudah punya gini. Terus aduh iya ya orang-orang itu kok hebat banget ya. Aku nggak bisa apa-apa. Terus diam. Itu pasif. Nah itu masalah. Yang terbaik itu sebetulnya entah tertantang, terintimidasi, bergeraklah untuk mencapai potensi. Nah, Kweri, ya. aku mau tanya dong. Boleh kan ya Kweri langsung tanya ya? Oh iya, silakan. Nah, lebih seru begitu. Oh iya, baik. Tapi gimana ya kalau misalnya tuh kadang kan kita yang tadi Kweri bilang hidup di zaman yang sosial media getol banget gitu kan. Teknologi gampang gitu. Bagaimana kalau misalnya justru yang menantang dan mengintimidasi kita tuh sesuatu yang kayaknya kita nggak mungkin bisa capai gitu loh kok. Karena kita bandingin dirinya sama yang selebgram yang punya 23M dalam umur 21 tahun kayak gitu. Betul. Itu pertanyaannya bagus sekali dan aku sendiri pernah mengalami. Jadi aku kasih gambaran konteksnya supaya lebih paham ya. Aku barusan lulus punya gelar diploma dan bahkan itu hanya gelar diploma itu di dunia teologi ya. Jadi bukan gelar yang bisa dipakai untuk kerja di dunia kerja gitu kan. Itu usia 25. Dan sebelum itu aku enggak punya pengalaman kerja apapun. Jadi telat banget. Nah, umur 25 atau 26 aku lupa, itu aku bertobat dari kemalasan karena merasa sudah terlambat. Umur 25 atau 26 itu aku sudah bertunangan. Edan, gila. Jadi sudah bertunangan, tidak punya pengalaman kerja apapun, cowok 25, gelar cuman di dalam tanda kutip ya, cuman diploma teologi ya. Maksudnya itu aku bilang cuman tuh terus tunanganku nanti kalau nikah dikasih makan apa gitu kan. Nah, jadi aku bertobat karena merasa hopeless. Tuhan, ya apa ini? Sudah kadung. Aku sudah terlalu malas dulu, keputusanku salah semua. Nah, terus dari sana aku bertobat, disiplin, rajin, belajar kono gini, tapi sikap mentalku ada di spektrum yang sisi ekstrim satunya. Setiap malam itu kalau aku nggak baca buku, aku merasa bersalah. Nah, itu berlangsung sampai aku menikah. Aku menikah itu usia tahun 2011. Aku lupa itu usia berapa. Pokoknya aku ingat 9, 10, 11 tanggal cantiknya itu. Nah, istriku yang bilang, kenapa kamu stres kalau tiap malam itu? Nah, aku bilang, karena aku merasa hari ini belum baca buku. Loh, kenapa kok sampai stres? Kamu kan sudah berubah begitu. Nah, ternyata setelah diskusi, konseling segala macam, aku dapati kayak tadi yang Abi bilang,
aku membandingkan dengan beberapa figur yang jadi panutanku, dan dia tuh dokter, bisnis owner yang sudah luar biasa sukses, bisnisnya itu nasional dan usianya tuh 50 tahun gitu. Aku ini baru tobat dari kemalasan itu usia 25-26, jadi belum ada 3 tahun mungkin gitu loh dari bertobat, tapi membandingkan diri dengan orang yang sudah di atas sana begitu. Nah, kalau ada teman-teman yang merasa begitu, menurutku slide tadi itu akan cukup membantu. Lihat ini ya, fokus pada potensi diri, bukan kondisi kita saat ini. Dan menurutku kita sebagai orang Kristen seharusnya paling ngerti Tuhan itu tidak mengurangi standar kesempurnaannya dia, ya toh. Nggak ada loh. Perjanjian lama dosa tidak masuk surga itu berlaku sampai sekarang. Jadi Tuhan tidak mengurangi standar kekudusan yang Dia tuntut dari kita. Tapi kita itu diterima karena kita akan terus-menerus diproses, ya toh. Plus dapat anugerah dari kematian Kristus. Jadi pasti pernah dengar bahwa Tuhan itu mencintai kita apa adanya, tapi Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja, gitu kan, apa ada. Jadi kita yang seharusnya paling ngerti ini. Tuhan itu sudah ngasih kita potensi, tapi bukan berarti apa yang kita punya sekarang that's it ya that's it. Nah, yang perlu kita fokuskan itu adalah keputusan sikap kita. Entah kita tertantang, wah gua pasti bisa, bagus, tapi jangan terus idle. Itu yang dilakukan Salomo. Salomo itu jelas-jelas sudah didaulat sebagai pemimpin paling bijaksana sedunia sepanjang masa. Itu sebelum sesudah nggak ada yang lebih bijaksana daripada dia. Tapi kayaknya berhenti berkembang dia dibandingkan bapaknya Daud. Makanya di akhir hidupnya berantakan. Pasif dia. Nggak ada toh kita lihat di Alkitab Salomo belajar. Nggak ada loh. Emang salahnya nggak ada. Banyak nikah berapa kali dia, berapa banyak selirnya gitu kan. Sampai akhirnya jatuh dalam dosa di sana. Karena dia pasif. Daud itu nggak pernah merasa dirinya itu mampu segalanya. Dia seumur hidupnya itu temanya struggling terus, perang sana, dikejar sana gitu kan, sampai tua dikhianati sono gitu. Dia sedikit banyak terintimidasi, ditekan atau tertanam, tapi dia kerja, kembangkan diri. Jadi mindsetnya adalah nggak usah bandingkan apa yang kita punya sekarang dengan apa yang orang lain punya sekarang. Tapi sadari bahwa kita ini punya potensi yang kalau kita diam aja ya akan begitu aja. Nyambung langsung sama ilustrasi talenta atau 1, 2 sama 5. Jadi jangan terintimidasi, justru jadikan itu iman kayak oke, kalau Tuhan izinkan aku punya idola yang kayak begitu atau aku punya panutan yang kayak gitu, mungkin Tuhan kasih aku potensi yang sama atau bahkan lebih besar. Who cares? Yang penting sekarang apa yang harus aku lakukan untuk ngerjain itu, untuk mengembangkan. Nah ini kalau yang nggak ada itu yang masalah. Semua seminar motivasi, mindset, bahkan khotbah, mohon maaf ya, kalau cuman ngomong tentang berhenti di potensi, terus do-nya apa? Aku pernah bilang, kalau kita sebagai orang Kristen itu kesaksiannya itu cuman kayak begini ya. Dulu aku kaya, percaya Tuhan, sekarang dulu aku miskin, percaya Tuhan, sekarang aku kaya. Dulu aku sakit, percaya Tuhan, aku sembuh. Dulu aku apalagi ya bodoh, percaya Tuhan, terus aku sekarang pintar. Berhenti sampai sana ya, berhenti sampai sana. Maka sebetulnya nggak ada orang yang akan ikut Tuhan. Yang ada orang ikut kita. Betul nggak? Karena kita cuma promosi way out-nya aja. Minus, percaya Tuhan, selesai tiba-tiba gitu. Kalau kita mau betul-betul membuat hidup kita jadi kesaksian yang hidup, itu terusin ceritanya. Dulu aku miskin, aku percaya Tuhan, aku diberikan kemampuan untuk kerja keras. Sekarang aku lebih kaya daripada dulu. Nah itu jadi lebih make sense. Ada unsur strugglingnya dong. Karena kalau cuman minus percaya Tuhan, selesai, itu sama dengan nggak percaya Tuhan, terima Kristus, mati, masuk surga. Mestinya gitu. Kalau masih hidup, harusnya manusianya masih mengembangkan potensinya. Itu baru jadi kesaksian yang betul-betul kesaksian.
Bahkan sama orang ateis pun kita bisa cerita. Apa? Karena orang ateis itu paling bahasa Jawanya itu gregetan, apa ya? Sebel gitu. Paling sebel kalau ketemu sama orang yang omongannya itu terlalu kayak ya itu tadi. Iya, dulu aku terjerat hutang, terima Tuhan Yesus, terus seolah-olah ajaib gitu loh. 10 hari kemudian 3 miliar itu terus lunas. Loh, terus oke, tak ikutin ya caramu ya. Aku sekarang terjerat hutang, percaya Kristus, lah kok aku nggak lunas? Yang salahnya di mana ini? Terus kan mulai nyari-nyari kan, oh doanya salah mungkin caranya. Lihat ya, kita bukan menjalin relasi untuk dekat sama Tuhan, untuk kenal sama Tuhan, bukan. Kesaksian seperti itu hanya untuk membuat hidup kita jadi ya itu kita itu tidak ketemu Tuhan, itu untuk ketemu sama keinginan kita sendiri. Jadi balik lagi ke slide ini, kuncinya adalah sadari bahwa kita ini punya potensi. Kita punya potensi. Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus, Tuhan sudah kasih kita talenta. Tugas kita adalah terus-menerus dengan aktif mengembangkan itu. Kejawab ya, Abi? Thank you pertanyaannya. Tapi gimana sih kok cara kita tahu potensi kita tuh apa gitu ya? Mungkin ya bagi anak-anak remaja ataupun pemuda gitu, bahkan lo kalau umur 30 ada yang belum tahu potensinya gitu kan. Ya, sip. Pertanyaan ini bagus banget. Aku akan jawab di slide selanjutnya karena nyambung gitu ya. Sip, keren. Oke, aku rasa teman-teman pasti kenal ingat dengan cerita Marta versus Maria, yang Martanya sibuk, Marianya duduk, terus Tuhan Yesusnya negur Marta. Itu ingat ya, aku nggak usah cerita detailnya kan ya. Ada di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Nah, biasanya kalau kita paling nggak waktu sekolah minggu atau waktu aku dulu remaja gitu ya, itu fokusnya itu pokoknya Marta salah karena dia sibuk, Maria benar karena dia duduk diam. Oke? Nah, sekarang aku akan coba analisa ini. Aku belajar ini juga waktu dulu aku kuliah di seminaris, bukan tafsiran pribadi ya. Kita akan coba telaah lebih detail, lebih objektif ya. Mulai dari kalau nggak salah ini bukan di Lukas tapi di Yohanes kalau nggak salah. Jadi mulai dari sini kan ceritanya. Yesus dan para pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan lalu tiba di sebuah desa. Nah, pengikut-pengikutnya ini siapa? Jangan berpikir 12 orang. Kalau lihat ayat sebelumnya, pengikut-pengikutnya ini itu sebetulnya 72 apa 70 sekian orang yang diutus. Masih ingat cerita itu? Sebelum Tuhan memilih 12 orang, termasuk Yudas Iskariot, Tuhan memilih 70-an orang terus diutus. Nah, 70-an orang itu barusan kembali. Kalau nggak salah di Matius pasal berapa? Pasal 10 kalau nggak salah. Jadi yang datang ke rumahnya Marta itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus plus 70-an orang. Banyak apa sedikit? Ya menurut standar di zaman apapun, apalagi di zaman dulu, bayangin rumahnya seberapa gitu kan. Itu banyak. Nah, sekarang teliti lagi. Di situ, di desa ini, di mana ya ini? Aku lupa tempatnya Lazarus tinggal itu. Di situ ada seorang wanita namanya Marta. Dia mengundang ke Tuhan Yesus ke rumahnya. Di Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Nah, aku ingatkan lagi, di zaman itu wanita itu second class. Jadi ada wanita itu sederajat bahkan sama keledai atau kuda. Jadi kita bayangkan ya. Kalau zaman sekarang ada wanita ngundang public figure itu mah biasa, nggak ada hebohnya gitu. Di zaman itu ada wanita dan dia bisa ngundang bukan cuma 1 orang, tapi minimal 73 orang, termasuk Tuhan Yesus, ke rumahnya. Coba bayangin, kira-kira Marta itu yang ngundang itu perempuan biasa saja atau dia entah ya pacarannya, dia juga seorang public figure kurang lebih di daerah. Gitu. Nah, sekarang mikirnya gini, kalau seorang public figure ngundang serombongan public figure, kira-kira waktu dia di rumah, mestinya kita ngapain coba? Ya memang mesti sibuk lah melayani, nggak mungkin duduk diem gitu. Bayang ya. Jadi ini menurutku wajar dong, Marta punya saudara perempuan bernama Maria. Lah Maria ini termasuk tuan rumah dong. Dia cuma duduk-duduk doang, nggak kurang ajar apa? Dekat Tuhan Yesus mendengar acara-acara, tetapi Marta sibuk sekali melayani. Jadi kalau secara sekilas kita lihat bahwa sebetulnya yang lebih bertanggung jawab sebetulnya adalah si Marta, bukan Maria, betul kan? Kalau sekilas, kalau berhenti sampai sini ceritanya.
puji Tuhan, Tuhan mengilhami Lukas yang nulis ini. Nggak berhenti sampai sini ceritanya. Nah, sedikit pelajaran bahasa Yunani, sibuk sekali ini pakai kata perispao. Itu terdiri dari asal katanya dua kata, peri sama spao. Kalau diterjemahkan secara hurufiah, peri itu menyeluruh, thorough gitu ya, menyeluruh thorough. Spao itu draw out. Jadi menarik energi, menyeluruh. Jadi terjemahan dalam Contemporary English Version itu bagus banget. Martha was worried about all that had to be done. Dia mengkhawatirkan, dia concern tentang segala hal yang memang harusnya dilakukan. Jadi bagus loh. Sampai sini menurutku ya, Martha itu belum salah. Terus salahnya di mana? Gitu. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Ini mulai cerita salahnya mulai ketahuan. Martha pergi kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli Maria membiarkan saya bekerja sendirian? Suruhlah dia menolong saya. Aku kasih ilustrasi ya. Kalau misalnya kita itu ngundang Pak Jokowi, ya, Tuhan Yesusnya jadi Pak Jokowi, presiden. Terus ini kita sama saudara kita. Kitanya sibuk, saudara kita itu duduk manis di depannya Pak Jokowi ngobrol. Kira-kira wajar enggak kalau kita itu ngomong sama Pak Jokowi, kamu enggak peduli apa adikku tuh diem aja. Boya suruh bantu-bantu aku. Nah coba lihat. Kebayang ya? Jadi di sini perilakunya Martha mulai enggak wajar. Nah kenapa kok begitu? Karena dia bukan sekedar fokus menyelesaikan tanggung jawab, dia mulai fokus untuk pada image pribadiannya dia. Dia enggak mau, dia sudah terlanjur ngundang, terus habis itu bermasalah, namanya dia tercoreng, dia juga termasuk public figure. Makanya yang ditegur Tuhan Yesus itu juga tentang fokusnya. Martha, jawab Tuhan, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Padahal hanya satu yang penting, dan Maria sudah memilih yang baik dan yang tidak diambil dari dia. Nah, kalau sampai sini doang kesannya ya yang betul kan duduk diam. Nah, makanya ceritanya dilanjutin di Yohanes 12. Setelah itu Tuhan Yesus pergi, terus balik lagi ke kota itu. Sebelum hari raya Paskah, Yesus pergi ke Betania. Di sana Yesus dijamu oleh keluarga Lazarus. Ini setelah Lazarus bangkit ya. Dan Martha melayani, sama dong. Tapi tidak dicatat bahwa Martanya komplain. Perilaku yang lain sama loh. Lazarus dan tamu-tamu, jadi banyak orang juga duduk bersama dengan Yesus. Jadi kayaknya yang repot juga tetap Martha. Tapi sama sekali tidak dicatat, Martanya komplain dan tidak dicatat, Tuhan Yesusnya menegur. Jadi masalahnya itu sebetulnya bukan di bahwa Martha itu sibuk dan Maria itu nganggur duduk diam dengerin firman. Bukan. Tapi di fokus ketika kita melakukan aktivitas itu ngapain. Paulus menyimpulkan ini dengan teologi yang akan terus melekat di dirinya ajaran-ajaran Paulus. Tanggung jawab apa saja yang diberikan kepadamu dari Kolose 3:23. Kerjakan dengan sepenuh hati seolah-olah Tuhanlah yang sedang kalian layani dan bukan hanya manusia. Kalau misalnya di fase hidupmu sekarang kamu mestinya kuliah. Itu termasuk tanggung jawab dong. Kerjakan dengan sepenuh hati, nggak usah mikirin status. Karena tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk pamer. Misalnya kita dikasih bakat Tuhan sebagai seorang yang sangat ekspresif dan talkative. Sebuah bahan dasar yang bagus banget untuk masuk ke medsos gitu kan. Muka ganteng, ekspresif. Wah, laris lah di medsos. Gitu kan, jadi influencer apapun lah, jual apa. Nah, kalau fokusnya adalah ke diri sendiri sudah salah karena fokusnya nanti jadi kayak Martha. Bukan melayani Tuhan, tapi ngejar likes dan segala macam. Tanggung jawab apa saja yang diberikan kepadamu, kerjakan dengan sepenuh hati. Kenapa waktu Martha di sini tidak ditegur? Karena waktu di sini Martha tetap sibuk, tapi telinganya tetap mendengarkan Tuhan. Karena fokusnya sama. Aku melakukan ini untuk menjamu Tuhanku. Sedangkan di sebelumnya yang di sini, itu di telinganya ada fokus yang lain. Aku melakukan ini supaya aku bisa mempertahankan image-ku. Ingat ya, public figure, ngundang public figure. Itu wajar.
dalam dunia bisnis. Ya toh? Wajar. Pak Jokowi ke Surabaya atau ke Jakarta nggak ketemu gubernur. Wah, gubernurnya nggak nyamperin. Bisa jadi headline berita gitu kan. Jadi itu wajar. Tapi fokusnya kemana? Fokusnya kemana? Oke ya. Nah, bicara mengenai tanggung jawab, nah, mulai dari titik ini aku harapkan teman-teman mulai nyatet ya, karena mulai titik ini yang sifatnya konseptual cuman sekedar lalu lewat begitu sudah berhenti. Mulai titik ini kalau teman-teman nanti tidak mengevaluasi diri sendiri, nyatet, berusaha mengaplikasikan ke konteks masing-masing, nggak dapat benefit nanti. Bicara mengenai tanggung jawab, aku menemukan minimal ada 4. Tanggung jawab yang terkait sama fase hidup, tanggung jawab yang terkait bakat, tanggung jawab yang terkait tuntutan orang lain, tanggung jawab yang terkait pilihan. Aku akan jelaskan sedikit satu persatu dan aku berharap teman-teman langsung mengevaluasi diri gitu ya. Oke, tanggung jawab fase hidupku itu apa ya misalnya gitu. Oke. Aku akan mulai dari tanggung jawab fase hidup. Sesuai namanya, tanggung jawab fase hidup itu ya tanggung jawab yang kita itu punya karena kita terus-menerus hidup. Fasenya beda. Waktu kita anak-anak kita punya tanggung jawab yang tertentu. Waktu kita pelajar SD, SMP, SMA kita punya tanggung jawab tertentu. Waktu kita mahasiswa tanggung jawabnya beda. Waktu kita jadi pekerja tanggung jawab beda. Waktu jadi orang tua, kakek nenek beda lagi. Waktu masih jomblo sama sudah punya pacar sama sudah menikah beda-beda tanggung jawabnya. Jadi ciri-ciri dari tanggung jawab fase hidup itu adalah tidak bisa ditolak. Karena fasenya kita sudah ke sana, ya kita nggak bisa nolak. Tanggung jawab ini akan selalu berlaku bagi siapapun yang ada di fase yang sama. Misalnya, ketika anak-anak usia 6-12 tahun, tanggung jawabnya adalah sekolah. Nggak peduli dia itu mau apa enggak. Kecuali orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dia. Nah itu beda lagi. Kebayang ya? Tapi kalau orang tuanya mampu menyekolahkan dia tidak bisa nolak. Tanggung jawabnya adalah sekolah. Coba bayangkan kalau ada anak-anak yang nilainya tidak bagus dan alasan satu-satunya adalah karena aku nggak mau sekolah. Kira-kira orang lain akan memaklumi atau tetap memandang dia negatif? Memandang dia negatif, kebayang ya? Karena ini tanggung jawab fase hidup berlaku bagi siapapun dan bahkan ini jadi dasar dari social value. Kalau kita sudah dewasa nanti ya, sudah usianya itu lulus kuliah. Menurut aturan Indonesia di atas berapa ya? Kalau tidak salah 15 tahun itu kalau menurut BPS itu sudah termasuk angkatan kerja. Jadi sebetul-betulnya ya 15 tahun kalau orang tuanya tidak mampu dan dia cuma nongkrong kaki, dia beban masyarakat. Mindsetnya begitu. 15 tahun berarti itu SMP 3 ya. Kurang lebih 3. SMP 3 atau SMA 1 kurang lebih. SMP 3, SMA 1, orang tuanya miskin, dia ongkang-ongkang kaki, beban masyarakat. Salah dia. Tapi kalau anak SD, orang tuanya miskin, anak SD-nya enggak kerja, orang memaklumi, betul enggak? Karena fase hidupnya belum ada di sana, gitu. 21 tahun, sudah lulus kuliah, enggak dapat kerjaan, main game terus sepanjang siang. Salah sudah. Beban masyarakat. Enggak ada alasan yang bisa memvalidasi itu. Cacat lah, apa, enggak akan ada. Orang mungkin akan berbelas kasihan kayak misalnya cacat, Down syndrome, kasihan. Tapi beban masyarakat. Itu makanya pelayanan yang ke anak-anak kebutuhan khusus itu penting. Karena ketika dia masih anak-anak itu enggak apa-apa. Semua orang toleransi. Tapi ketika menginjak usia tertentu, bagaimanapun dia jadi beban masyarakat. Makanya penting untuk nolong mereka. Baik ya, ini tanggung jawab fase hidup. Kalau mau lolos dari sini ya jangan hidup. Kalau ini masih hidup dilewati ya, Query ya. Apa? Fase hidup ini nggak bisa dilewati ya? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu maksudnya gini. Misalnya ya, aku kayak seperti yang aku cerita tadi. Aku nggak disiplin belajar gitu kan. Resikonya, konsekuensi negatifnya itu nyusul. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, ke istriku, ke anakku, kalau seandainya aku tuh dulu disiplin belajar, maka aku pasti lebih mapan daripada sekarang. Aku bisa nyekolahkan anakku lebih bagus dan seterusnya. Aku bisa memberkati orang lebih banyak daripada sekarang. Waktu aku lulus diploma teologi ya,
temanku yang satu kelas di SMA itu sudah dapat gelar master. Jadi bisa membayangkan berapa banyak aku membuang-buang waktu. Bisa membayangkan kenapa kok aku bilang seandainya aku dulu disiplin dari sejak sesuai fase hidupku, maka aku akan bisa memberkati orang lebih banyak daripada sekarang. Jadi nggak bisa lari dalam arti konsekuensi negatif itu akan ngejar. Akan Gimana ngejar. kalau itu kalau ada faktor eksternal gitu? Nah, kecuali anaknya sultan gitu kan misalnya. Kalau ada faktor eksternal yang mungkin ke negatif atau ke positifnya nih dari tanggung jawab fase hidup gitu. Ya itu kalau negatif akan ngejar, kecuali dia anak sultan. Tapi misalnya kita berpikir, misalnya kita sebagai anak sultan ya, papanya punya 30 pulau di Indonesia. Bos minyak. Minyak lagi mahal tuh. Gitu ya. Dia nggak kerja, dia nggak sekolah, who cares lah untuk apa aset keluarga itu cukup untuk 7 turunan, misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa itu dalam arti ya ada orang-orang yang akan merasa ya itu memaklumi karena di Indonesia ada kok orang-orang yang kayak gitu. Tapi berapa banyak? Ya. Dan kita sebagai kacamata orang Kristen, pertanyaan kritisnya adalah hidup ini kan bukan untuk kita ya. Kita ini di hidup ini kan untuk ngasih kesaksian bahwa orang lain kepada Tuhan, jadi teladan gitu kan. Pertanyaan sendiri, orang yang hidupnya kayak gitu tuh gimana caranya bisa nginjilin orang lain? Dia bilang apapun orang lain akan susah terima, betul nggak? Percaya Tuhan, hidupmu pasti dipelihara. Yo gitu kamu, Pak, anak sultan gitu kan. Aku mana bisa gitu loh, ngomong apa? Jadi susah. Jadi tanggung jawab fase hidup itu sebabnya aku tulis semua orang akan dapat ketika dia ada di fase yang sama. Dan sedikit banyak itu jadi dasar dari social value kita, nilai sosial kita di mata masyarakat. Oke ya, ini tanggung jawab fase hidup. Nah, sejak tahun berapa ya? Kalau salah awal 2000-an di Amerika sana, itu baru muncul konsep tentang positive psychology yang berhubungan sama bakat. Sebelum positive psychology itu muncul, psikologi itu kesannya negatif. Psikologi itu sebuah ilmu yang berusaha menafsir apa yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu kayak biologi, kan fisik ya bisa dites. Psikologi itu mental. Tapi sudut pandangnya kalau sebelum zaman positive psychology, bisa cari di internet kapan itu muncul. Sebelum zaman positive psychology muncul, psikologi itu deteksi orang ini secara psikologis cacatnya apa gitu loh. Sejak zaman positive psychology muncul, baru konsepnya tuh kayak bertolak belakang. Sudah nggak usah terlalu fokus mikirin cacat. Paradigma diganti. Semua orang itu pasti punya potensi di dalamnya. Kalau kita bisa fokus ngembangin itu, dia pasti bisa jadi anggota masyarakat yang produktif gitu loh. Jadi spektrumnya beda. Nah, dan itu sangat nyambung banget gitu kan dengan apa yang kita tahu dari ajaran kekristenan, bakat, talenta, karunia segala macam. Nah, jadi secara umum tanggung jawab yang sifatnya bakat ini bisa sangat kelihatan, bisa belum kelihatan, atau kita ragu-ragu. Sangat kelihatan tuh misalnya begini, oh iya dari sejak SMP nyanyinya dia itu sudah kayak malaikat, sudah kayak Lucifer tapi dia nggak jatuh dalam dosa gitu. Wah, bagus banget gitu kan. Dikasih tanggung jawab pelayanan, manggung segala macam. Nah, jadi sudah sangat kelihatan. Public speaking-nya bagus banget, gambarnya bagus banget, narinya bagus banget, leadership-nya. Pokoknya kan gitu ya. Dari sejak kita itu kecil, mindset-nya kita itu seperti tadi aku bilang, kita ini anggota masyarakat. Jadi kalau kita itu punya kelebihan apa, kalau environment-nya kita normal, kita akan dikasih tanggung jawab sesuai dengan kelebihannya kita, kan gitu. Jadi itu dimaksud dengan tanggung jawab bakat. Oke. Ada yang sangat kelihatan, ada yang belum kelihatan, dia ragu-ragu. Nah, ini ciri-cirinya. Tanggung jawab yang sifatnya bakat ini sebetulnya muncul karena hasil latihan dan apresiasi. Tes bakat minat itu biasanya kalau aku masih update, itu prinsipnya adalah kamu selama ini latihannya sudah apa aja dan bagian mana yang banyak dapat apresiasi. Aku kasih contoh sederhana ya. Misalnya aku ini bakat musik. Musik itu kan luas ya. Instrumennya apa? Vokal suaraku atau piano atau gitar atau drum atau apa nih? Gitu.
Nah, sekarang kalau misalnya aku ini nggak punya duit untuk beli piano, bisanya punya duitnya untuk beli gitar. Kira-kira apakah ketemu bahwa aku bakat main piano? Ya nggak mungkin, mana bisa. Ya. Jadi bakat itu sebetulnya ada faktor selama ini latihannya apa aja. Nah, yang aku maksud latihan itu bukan kayak latihan kursus enggak, tapi praktek gitu kan, praktek dengan menggunakan bakat leadership, public speaking, nari, apapun itu pasti ada exercise-nya, prakteknya. Makin sering dipraktekkan maka jadi tahu oh aku bakat di sini, tidak bakat di sana gitu. Tapi ada faktor satu lagi, apresiasi. Coba ya kalau misalnya kita lihat pernah kan ketemu video anak-anak kecil di Cina itu ya entah kenapa selalu yang disorot Cina gitu kan anak kecil Cina terus dipaksa untuk latihan balet apa gitu kan kecil-kecil tuh direnggangkan. Jackie Chan tuh cerita dia itu sangat miskin dan yang menghidupi dia itu adalah kayak semacam panti asuhan dan setiap pagi itu dilatih jadi atlet bela diri gitu kan push up 2 jam sepanjang pagi sampai sore latihan fisik gitu makanya jadi kayak Jackie Chan. Nah pertanyaannya berapa banyak yang tahan dan merasa itu bakat? Nggak banyak. Jackie Chan pun nggak akan bilang bahwa dia itu berbakat di latihan bela diri. Karena nggak diapresiasi. Wong itu cuma murni latihan. Kapan kita merasa itu sebagai unsur bakat? Ketika dilepaskan dari unsur harus dan orang itu mengapresiasi, kamu bagus ya. Nah, itu. Jadi istilah bakat itu sebetulnya ada unsur emosinya. Bukan sekedar drilling. Karena kita lebih bagus terus kita diapresiasi. Maka kita melabeli itu dengan bakat, talenta, karunia dan seterusnya. Ya. Jadi ini aku bicara untuk label pribadi bukan secara objektif kayak apa. Karena ya kesulitan untuk label itu secara objektif. Mau tanya, Abi? Mau dong. Mau banget, penasaran banget nih kok tentang bakat talenta itu. Nah, itu kalau aku dengar Ko Eri itu tadi itu kayaknya udah itu orang yang sadar ya tentang dia punya talenta apa. Oh, gue diapresiasi juga dan gue udah latihan juga gitu dan gue bagus gitu. Dan gue merasa ini bagus, gue bagus di sini gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang atau kita pribadi yang gue memang udah Tuhan kasih bakat musik kok, gue main piano jago banget gitu misalnya. Ya memang ada latihan, tapi kan latihan dari faktor orang tua, misalnya orang tua yang turun latihan, tapi udah gede, taunya udah terima bagus aja mainnya, gitu loh. Terus kita jadi malas latihan gitu kok, atau malas mengembangkan talenta bakat kita gitu. Tadi ngomongin tentang tanggung jawab gitu, bagaimana sih menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk ya mengasah bakat kita itu, talenta kita itu kok. Oke, pertanyaanmu tuh kompleks banget. Itu tak simpen untuk terakhir ya, karena untuk jawab pertanyaanmu itu aku harus menyelesaikan 4 tanggung jawab ini. Oke. Terutama nanti ada tuntutan orang tua. Kan kita sering dengar ya, barusan siapa itu yang di luar negeri itu perempuan meninggal tuh ya, umur 16 tahun, siapa itu? Ini Amerika. Nah, itu kan dari kecil ya, dia itu sudah masuk TV segala macam. Memang dia yang mau. Kok menurutku ya kecil kemungkinannya. Maksudku paling enggak 100% maunya dia gitu kan. Pasti ada unsur orang tuanya sebagai promotornya gitu kan. Iya. Tapi seberapa besar, seberapa kecil kan nggak tahu. Jadi ada unsur tuntutan orang tua. Makanya nanti dari bakat ini aku akan pergi ke tanggung jawab karena akibat tuntutan orang tua. Baru terakhir tanggung jawab yang mana yang kita pilih gitu ya. Tapi berkaitan sama bakat tadi itu ya itu memang kejadiannya begitu. Entah latihan pakai kursus resmi atau sekedar coba-coba sendiri amatiran gitu. Intinya kan dari latihan. Kita praktek, hasilnya cukup bagus menurut orang lain, terus diapresiasi. Karena kita senang dapat apresiasi, kita praktek lagi, muter-muter terus gitu kan. Makin dibandingkan, makin terlihat. Jadi kalau mau deteksi bakat kita itu kira-kira di mana, sebetulnya kuncinya adalah kita tidak bisa pakai sikap yang berada di slide ini pasif, mustahil. Harus aktif. Karena prinsipnya adalah kalau kita nggak membandingkan, ya makin susah terlihat. Di zamanku, aku nggak tahu zaman sekarang ya, di zamanku seniman tuh animonya buruk. Karena seolah-olah seniman tuh punya hak untuk ngomong, loh ini lukisan gua, ini laguku. Menurutku bagus kok, kamu nggak bagus ya urusanmu gitu loh. Itu zamanku, aku nggak tahu zamanmu kayak gimana gitu ya. Nah, bakat itu nggak bisa begitu. Nggak bisa self-proclaiming. Menurut gua bagus kok, 1000 haters, 1 orang yang cuma suka. Nggak bisa.
Itu self denial kalau kayak gitu terus bilang gue bakat kok, nggak bisa. Jadi ketika dibandingkan dia harus dapat apresiasi yang cukup banyak. Nah, bagi orang-orang yang karena faktor parenting biasanya terbiasa tidak dipuji, terbiasa dikritisi, maka memang agak susah ngelihat bakatnya diri sendiri. Kayak aku dulu. Aku ini punya bakat dalam hal seni. Ngelihat padu padan, cocok enggak gitu. Tapi aku dulu, aku nggak sampai dihujat sih sama orang tuaku. Cuman orang tuaku dari keluarga yang nggak terlalu mapan waktu itu. Jadi secara sosial aku tuh nggak punya teman. Nggak bisa ngundang orang teman ke rumah karena ada mainan. Gitu. Zaman itu mesti gitu ya, nggak ada online kan. Jadi kalau orang bertandang ke rumah itu karena ada mainan di rumah terus main bareng gitu loh. Orang tua aku nggak sekaya itu, jadi nggak bisa ngundang orang. Aku yang ke rumahnya mereka gitu. Dan aku jelek, nggak pinter, punya penyakit asma, jadi sedikit lah temanku. Jadi bakat musikku tuh akhirnya nggak, bakat seniku tidak berhasil mendatangkan banyak teman. Maka aku merasa ketika dipuji, kamu punya bakat musik loh. Aku nggak merasa itu bakat. Karena nggak menghasilkan apresiasi yang aku mau, yang aku butuhkan, yaitu berupa teman. Yang muji terlalu sedikit, ya orang-orang tuaku aja. Nggak ada itu temanku yang wah luar biasa, ya nggak ada. Ya, salah satu faktor memang karena latihanku males sih. Indikator bakat talenta itu pujian gitu kok, berarti apresiasi gitu. Ini dua nih, latihan dan apresiasi. Guru pianoku dulu selalu bilang gini, dan aku murid yang mengecewakan beliau. dia bilang, Eri, orang yang tidak bakat tapi disiplin latihan pasti bisa mengalahkan orang yang bakat tapi malas latihan. Ya dia nyindir aku kan waktu itu maksudnya. Gitu. Karena pada akhirnya orang yang bakat di dunia seni itu kan performers. Ya toh? Kenapa idol ya kayak American Got Talent atau idol zaman itu ya, zaman dulu itu. Kenapa kok itu selalu laris? Apakah memang suaranya mereka selalu bagus? Ya enggak selalu sebetulnya. Yang menentukan itu sebetulnya adalah apresiasi dari audiens. Jadi sedikit banyak apresiasi ini penting, tapi kalau apresiasi doang tanpa ada kompetensi yang real ya kita naif lah. Jadi kalau ya sekali lagi kalau mau tahu bakat kita di mana, maka kita harus aktif latihan dan aktif memposisikan diri di sebuah situasi atau tempat yang bisa dibandingkan supaya keluar apresiasinya. Harus. Kalau nggak begitu, maka kita bilang aku bakat ini, bakat itu berdasarkan apa? Susah bedakan sama persepsi diri sendiri gitu kan. Gitu. Faktor lain, kamu nggak bakat pun tapi disiplin banget latihannya, orang akan mempersepsi kadang-kadang itu bakat. Padahal kita bilang enggak, kerja keras latihan, Bo. Ngawur kamu. Gitu ya. Jadi itu bakat. Oke. Nah, sekarang ke tanggung jawab berikutnya. Tanggung jawab yang berdasarkan tuntutan orang. Kalau misalnya hidup itu berhenti sampai sini ya, wah indah, betul nggak? Tanggung jawab karena faktor fase hidup sama bakat. Wah, hidup itu indah banget. Problemnya adalah kita ini makhluk sosial. Jadi kadang-kadang atau mungkin sering orang itu bisa nuntut kita untuk memikul tanggung jawab tertentu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Makin kita tuh tua, tanggung jawab yang dituntutkan ke kita itu makin banyak. Nah, bagi teman-teman yang masih SMP, SMA yang ada di sini, ini mungkin jadi sesuatu yang nggak tahu kalian pikirkan apa enggak gitu. Tapi karena paling nggak biasanya remaja atau bahkan anak-anak itu berpikir jadi orang dewasa itu enak. Nggak dipaksa sekolah, gitu. Minimal gitu kan. Nggak dipaksain ngerjain apa gitu loh. Ya sebetulnya tidak dipaksa untuk sedisiplin itu betul, tapi bukan berarti tuntutan tanggung jawabnya hilang. Tuntutannya justru tambah banyak. Tambah banyak. Waktu kita sekolah, pokoknya masuk disiplin, ulangan itu nggak sampai gagal ujian gitu ya. Pokoknya lulus dengan lolos gitu aja ya paling orang ngomel tapi ya kan tanggung jawab terlaksana gitu. Di kerjaan nggak bisa gitu ceritanya. Kalau kita kinerjanya kayak gitu cuma sekedar lolos ya 2-3 tahun kita kegeser. Terus nggak punya kerjaan, terus nggak bisa menghasilkan uang, terus keluarganya makan apa gitu.
Dan kita tidak bisa bilang lah gimana. Orang itu aku kegeser ya, terus gimana? Nggak bisa. Jadi tuntutannya ada. Cuman nggak kasat mata aja gitu. Nah, tanggung jawab tuntutan orang ini juga terkait dengan persepsi orang terhadap kemampuan kita. Mirip sama bakat, tapi kali ini tuh kadang-kadang orang tidak peduli apakah kamu bakat apa enggak. Misalnya ya, aku ini seorang introvert yang enggan sekali untuk berdebat sama orang. Lebih memilih untuk melayani, menolong, dan mendengarkan. Tapi satu-satunya kerjanya ada terbuka buat aku sekarang adalah sebagai seorang sales. Orang tidak akan peduli kamu bakat atau enggak sebagai seorang sales. Tapi begitu tanggung jawabmu sebagai seorang sales, kamu punya tuntutan untuk bekerja sebagai seorang sales. Itu fakta. Aku termasuk orang misalnya, aku termasuk orang yang imajinatif. Ketelitianku minus tapi imajinasiku surplus gitu misalnya ya. Sebenarnya tapi satu-satunya pekerjaan yang terbuka buat aku sekarang sebagai admin akuntan. Staf akuntansi. Tiap hari, tiap jam melihatnya angka. Beda satu masalah. Beda Rp100 masalah. Dan kita berpikir misalnya belum ngerti ya. Misalnya barang apa Rp100. Di dalam akuntansi itu kan termasuk pajak. Angkanya itu bisa ganjil-ganjil gitu loh. Kalau di rupiah kan nggak ada. Tapi secara pembukuan harus kelihatan. 7.350.000 rupiah itu keluar karena berdasarkan hitungan angka. Nah, terus kita nggak bisa bilang bahwa lah ya apa? Memang dari kecil aku termasuk orang yang tidak teliti. Tapi kalau aku kasih tugas yang imajinasi, wah aku bagus. Nggak bisa. Kadang-kadang yang kayak C. Paula rohaniawan itu paling kadang-kadang ya kadang-kadang itu paling sesara karena di persepsi pokoknya ya segala macam urusan manusia harus bisa semua sudah kan begitu pelayan gitu. Nah benar salah gak ada urusan, tanggung jawabnya itu kebayang. Jadi itu fakta. Nah kebayangkan anak-anak SD, TK, SMP itu nggak harus menghadapi tuntutan dari orang yang sebesar itu. Makin besar tanggung jawab dari tuntutan orang terhadap persepsi kemampuan atau status kita ini akan makin gede. Nggak bisa ditolak. Nempel sudah sama fase hidup ini. Nah, puji Tuhan, sedikit banyak Tuhan tuh sebetulnya ngasih kita tuh pilihan. Makanya konsep free will yang kita pelajari sejak dari kitab Kejadian itu sebetulnya kacamatanya itu positif. Pertanyaan kenapa kok Tuhan itu kalau Tuhan nggak ngasih aturan kan nggak berdosa ya, hidup nggak jadi susah ya. kalau nggak ada itu kita nggak punya pilihan. Ini itu solusi sebetulnya. Ini semua orang akan kena ya, fase hidup, bakat, tuntutan itu kan kena. Besar kecilnya di mana-mana itu beda-beda. Nah, orang-orang yang disiplin self managementnya bagus itu menguasai dirinya dalam hal ini. Kemampuan untuk memilih. Ciri-cirinya gini. Orang-orang ini tahu dengan cukup jelas dan itu progresif ya. Maksudnya apa yang aku tahu 10 tahun yang lalu sama yang aku tahu sekarang itu tambah lama tambah tahu gitu. Jadi aku milih itu terkait sama visi hidupku. Nah ini agak nyambung sama pertanyaan Abigail tadi. Jadi misalnya ada 10 hal yang bisa aku pilih gitu. Dari ya pokoknya 10 gitu ya. Nah aku pilih memprioritaskan yang mana. Itu sebetulnya tergantung dari aku membayangkan masa depanku itu bakal jadi kayak apa. Orang-orang yang tidak punya visi hidup atau target atau sasaran atau mimpi atau apalah istilahnya terserah ya. Pokoknya kan aku di masa depan gitu. Dia akan kesulitan milih sebetulnya. Nah, orang Kristen sebetulnya punya kelebihan. Karena kalau dunia itu ngajarkan visi hidupmu itu adalah hidupmu happy kan gitu ya. Problemnya adalah happy-nya kita itu kan ganti-ganti. Kalau barusan masuk ke remaja, sebetulnya kalau memikirkan baik-baik pasti ngerasakan itu. Dulu waktu SD aku suka ini, kenapa waktu SMP kok berubah jadi nggak suka? Loh kok ganti gitu. Nah kalau kalian pusing, orang tua lebih pusing lagi.
Piye sih? Dulu suka gambar, sudah dileskan segala macam. Sekarang kok nggak suka gitu. Ya, apa yang bikin kita happy itu berubah-ubah. Bukan hanya itu. Apa yang bikin kita happy itu kadarnya tambah lama tambah naik. Kayak gula. Waktu ngecap pertama kali 1 sendok manis. Setelah 7 kali 1 sendok enggak cukup manis. Perlu nambah jadi 2 sendok kan gitu. Itu bingung gitu. Orang Kristen itu visi hidupnya cuma perlu satu. Tuhan, apa yang perlu aku lakukan supaya aku tuh bisa memuliakan namamu? Melalui teladan hidupku. Bukan melalui eksak momen ini aja. Kayak misalnya gini ya. Aku termasuk yang begini soalnya dulu. Aku tadi sudah cerita, aku malas banget gitu kan ya. Di mata sekolah aku malas banget. Di mata gereja aku rajin banget. Senin sampai Minggu, aku selalu punya kegiatan di gereja. Kalau nggak KTB lah, paduan suaranya bukan paduan suara di levelku, aku ngiringin paduan suaranya lansia, paduan suaranya orang yang sudah menikah gitu loh, karena aku bisa main piano. Senin sampai Minggu, aku selalu punya kegiatan. Tapi di sekolah, aku dikenal sebagai murid Senin Kemis. Maksudnya karena keseringan bolos. Itu jelas tidak bisa jadi teladan hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi sebetulnya orang Kristen itu tidak perlu mikirin bakatku itu di mana, passionku itu apa. Filternya cuma satu. Tuhan, apa yang perlu aku lakukan supaya hidupku itu jadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, pilihan ini juga akan terkait dengan kapasitas. Orang yang punya kapasitas lebih bisa milih lebih banyak. Aku kasih contoh. Kalau misalnya aku itu bisa menyelesaikan, aku bisa disiplin waktuku dengan disiplin gitu ya. Misalnya hari Senin jam 9 sampai jam 10 aku melakukan aktivitas A gitu. Dan aku sangat disiplin. Terus jam 11 sampai jam 12 aku melakukan B. Aku sangat disiplin. Maka aku bisa mengerjakan lebih banyak hal daripada orang yang harusnya jam 9 sampai jam 10 ngerjakan A tapi molor sampai jam 12 sampai jam 1. Okay? Orang yang punya uang lebih banyak itu bisa punya pilihan lebih banyak. Kenapa? Karena dia bisa gaji orang lain untuk bantu dia mengerjakan tanggung jawab itu. Ya toh? Kalau misalnya ya zaman sebelum pandemi, faktor yang menyedot waktu terbanyak itu adalah kemacetan di jalan. Betul? Dan kalau kita nyupir sendiri, ketika kita di jalan, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, waktunya habis. Orang yang punya duit untuk nyewa supir, ketika dia macet di jalan, dia masih bisa kerja via telepon, via WhatsApp, dan segala macam. Jadi uang itu bukan nambah kebahagiaan, uang itu sekedar membuat kita mampu memilih lebih banyak. Pengetahuan juga begitu. Kalau kita itu nggak tahu banyak, maka yang kita tahu untuk mencapai satu mimpi itu cuma caranya itu ya itu doang. Orang yang pengetahuannya lebih banyak itu ngerti bahwa kalau skenario A gagal, aku mungkin bisa pakai cara B, cara C, cara D. Jadi itu terkait dengan kapasitas. Nah, itu berarti seberapa kita bisa betul-betul memilih tanggung jawab mana, mengambil prioritas, segala macam. Itu tergantung dari kompetensi kita, dana kita, tools kita, misalnya antara ngerjakan pakai nulis tangan gitu sama ngetik kan beda ya kecepatannya. Tim yang kita punya, waktu yang kita punya gitu. Kok gimana sih cara kita tahu kapasitas kita tuh sedalam apa gitu, sebanyak apa gitu? Soalnya kadang contoh, oh ya, kok mau jawab ya? Bagus banget itu, pertanyaannya bagus. Soalnya aku tuh kadang ada loh gini, jadi aku pernah dalam diskusi-diskusi gitu, kadang tuh kita ngambilin semua tanggung jawab yang sebenarnya kita juga nggak terlalu mampu untuk nyelesain itu, karena kita merasa gue kayaknya mampu, tapi gue nggak tahu kapasitas gue tuh sedalam dan sejauh apa. Ya, dan ada juga banget. yang bilang katanya, oh mungkin itu cara Tuhan mau supaya lu tahu kapasitas lu, jadi lu ambil itu aja sebanyak-banyaknya. Apakah itu wise gitu? Gimana sih? Kayak gitu. Wise, tentu aja itu wise, cuman maksudnya kalau berhenti sekali lagi ya, berhenti sampai di sana kan abstrak ya. Iya. Tuhan juga pernah kasih warning loh, jangan sampai ya kamu itu bangun sesuatu nggak pakai planning terus nanti di tengah-tengah gagal, malu-maluin gitu kan. Pernah loh Tuhan kasih warning, itu Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Jadi
bukan berarti terus semuanya atas nama Tuhan mau kasih latihan kita. Wih, itu bahaya banget. Apalagi terus kita menawarkan orang lain. Udahlah, siapa tahu ini cara Tuhan. Wih, itu bahaya banget. Nah, Iya, aku kasih toolsnya ya. Nah, teman-teman catat, ada paling nggak secara manusia 5 hal ini bisa jadi alat ukur, bantuan alat ukur. Oke, satu kompetensi, kedua dana, ketiga tools, keempat tim atau network, kelima waktu. Aku ulangi lagi, satu kompetensi, keahlian, pengetahuan, kedua dana, ketiga tools, peralatan, keempat tim atau network, kelima waktu. Oke, nah setiap kali kita itu ditawarkan atau diperhadapkan terhadap sebuah tanggung jawab, entah itu tanggung jawab yang dari fase hidup, bakat, ataupun tuntutan orang lain, selalu coba analisa terlebih dahulu, menuntut seberapa banyak dari 5 hal itu. Aku kasih contoh ya, aku ditawarin jadi majelis di gereja. Pertanyaan pertamaku adalah, di balik jabatan itu dan kehormatan untuk melayani sebagai sebuah majelis, itu tuntutan waktunya apa aja? Ya. Sebelum aku nanya bisa nggak bisa tentang kompetensi, orang itu deketin aku karena mungkin dia melihat sesuatu dari aku gitu kan. Tapi yang nggak bisa dinego biasanya waktu. Waktu untuk mengerjakan tanggung jawab itu apa aja. Nah, biasanya baik yang nawarkan sama diri kita kurang disiplin dalam analisa ini. Bagi teman-teman yang sudah di usia kuliah atau bahkan di atasnya usia kuliah, pasti pernah atau kemungkinan besar pernah berhadapan dengan orang yang menawarkan bisnis dengan konsep bisnis associate, tidak karyawan. Kan iklannya selalu gini ya, bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun sak maumu, gitu kan, kamu yang ngatur waktu. Ya itu iklan dan nggak salah, namanya iklan. Tapi mindsetnya kan gini ya, oke, itu mungkin untuk coba-coba, fase coba-cobanya, kan bukan karyawan. Jadi boleh dong kapanpun, dimanapun, sak maumu gitu. Tapi untuk sukses, kan kita ngerjakan bisnis itu kan untuk dapat income dong. Jadi untuk menghasilkan, nah tergantung kita mau berapa. Untuk menghasilkan 2 juta per bulan. Nah itu dianalisa. Aku perlu investasi waktu seberapa banyak. Aku perlu kompetensi apa aja. Aku perlu punya tools apa aja. Kalau ini kita tidak tahu, terus kita mengiyakan, itu bahaya. Jadi 5 hal ini ya kok ya? 5 hal ini akan bisa menolong kita untuk sedikit banyak mengevaluasi. Apakah keputusan ini bijak nggak aku ambil? Nah, nanti kalau sudah makin dewasa ya, terutama kalau sudah menikah, sudah punya anak, kadang-kadang Tuhan akan bawa ke situasi di mana setelah kita evaluasi, kayaknya nggak mampu loh Tuhan. Apa ya? Nggak bisa. Tapi harus. Misalnya ya, kenal nggak dengan istilah generasi kecepit? Sandwich ya? Nah, itu kan. Orang tuanya nggak terlalu mapan, anaknya sekolahnya bagus, dapat karirnya bagus, akibatnya kayak punya tuntutan tuh kecepit gitu kan, sandwich. Dia punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anaknya dia sendiri supaya tidak masa kecilnya tidak sama seperti dia, tapi ada unsur juga dia merasa hutang budi dong sama orang tuanya sudah kerja keras segala macam gitu untuk membiayai, menyenangkan gitu. Kecepit kan gitu. Iya. Nah, kalau kita bilang bahwa wes lupakan orang tua itu jelas nggak alkitabiah. 10 hukum aja bilang Tuhan kasih hormati orang tuamu gitu kan, supaya bahagia dan sejahtera umurmu di tanah yang Tuhan sediakan. Itu jelas banget menghormati orang tua itu ada berkatnya. Jadi itu kecepit. Nah, sampai saat kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi yang kayaknya nggak bisa, nggak mampu Tuhan. Nah di momen itu menurutku itu betul-betul latihan yang bagus sekali untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan tuh. Mengandalkan Tuhan. Karena kita akan bisa membuktikan, aku kerja keras mati-matian dan nggak cukupnya itu bisa untuk sementara dananya nggak bisa, kurang untuk operasional. Atau ini bisa dikerjakan seandainya aku punya tim.
tapi tipnya belum dapat. Atau ini seharusnya bisa seandainya aku punya tools, tapi toolsnya aku belum nemu gitu ya. Loh, tapi tanggung jawabnya mau nggak mau harus diambil. Tuhan yang akan tolong. Menurut saya ya, di momen-momen seperti itu tidak ada yang bisa mengalahkan keunggulan dari orang Kristen yang punya Tuhan yang hidup, bukan patung, bukan konsep, Tuhan yang betul-betul hidup, Tuhan yang paham, Tuhan yang ngerti batas kekuatan kita, Tuhan yang mengintervensi. Ini saat-saat paling tepat untuk kita itu mengimani ayat-ayatnya, bunyinya seperti, kalau aku mengizinkan kamu mengalami tantangan tertentu, jangan khawatir, aku akan berikan jalan keluar. Ini momen yang paling tepat. Ayat ini jangan diamini ketika kita masih nganggur. Salah total itu. Salah. Ayat-ayat seperti ini, Tuhan itu baik, Tuhan memberikan kekuatan, itu diamini ketika kayaknya kita tuh betul habis, sudah nggak bisa. Tapi memang harus jalan. Nah, ya apa Tuhan? Itu momen yang paling tepat. Jadi ini ditambah 5 ayat gitu. Ya, Tuhan. Ya. Kok aku udah dapat pertanyaan nih di slide ini. Oke. Dari anonimus nih, kayaknya orang ini nggak mau dapat hadiah nih. Ayo teman-teman yang mau dapat hadiah, ayo pakai nama dong. Pakai nama boleh. Teman-teman yang mau interupsi Ko Eri juga boleh, yang mau langsung ngomong gitu boleh kan Ko ya? Boleh. Lebih boleh, seru. mantap banget tuh. Seru tuh, Ko Eri suka tuh. Jadi kalau misalnya nih ada siapa aku lihat Darren, misalnya Darren mau tanya, langsung tanya aja Der, on mic ya gitu. Nah, pertanyaannya nih kok, kalau misalnya kita sekarang sudah terjebak dengan kebanyakan tanggung jawab, kayak tanggung jawab di fase hidup, bakat, tuntutan, pilihan, menurut Ko Eri mana yang baiknya di-cut? Bagus banget. Nah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya ada di slide berikutnya. Oke ya. Ini pas banget. Pas banget. Jadi pertanyaannya jadi jembatan untuk ke slide berikutnya. Oke ya. Jadi ya, pahami bahwa kita itu punya 4 tanggung jawab, dan biasanya memang ketika menyadari bahwa ada 4 tanggung jawab, kita jadi overload gitu ya. Atau sisi lainnya jadi merasa iya ya ternyata aku tuh terlalu banyak di tanggung jawab yang aku pilih berdasarkan bakat, tapi aku secara tidak bijak memilih mengabaikan tanggung jawab yang di fase hidup, misalnya gitu ya. Kan bisa begitu. Nah, sorry. Masuk angin. Sendawa. Sorry. Oke. Nah, sekarang kita ke tools berikutnya ya. Aku perkenalkan dengan istilah manajemen fokus manajemen. Ada 2 prinsip yang perlu kita pahami supaya kita bisa mengelola semua tanggung jawab yang kalau dalam mindset Kristiani Tuhan izinkan ya. Walaupun kita mungkin salah ngambil keputusan, tapi Tuhan izinkan. Gitu kan mestinya iman kita secara teologi Kristennya ya. Jadi walaupun salah tapi Tuhan izinkan. Nah, gini, prinsip pertama adalah prioritas. Prioritas ini dibutuhkan karena kita itu punya tujuan yang jelas. Dan kita sadar bahwa untuk mencapai tujuan yang jelas ini sumber daya kita itu terbatas. Jadi rasa stres yang tadi yang tanya itu, bahwa aku overload itu bagus. Setidaknya dia sadar bahwa waktuku habis ternyata nggak cukup, atau energiku ternyata nggak cukup. Nah, yang masih tanda tanya itu adalah apakah punya tujuan yang jelas apa enggak. Karena kalau nggak punya tujuan yang jelas, kenapa aku harus melakukan ini, maka kita akan kesulitan bikin prioritas. Aku kasih contoh yang paling gampang. Kenapa di pesawat, pernah naik pesawat kan, instruksinya adalah kalau oksigennya habis atau menipis, itu yang harus pakai itu orang tuanya dulu, baru setelah itu anak. Karena dimulai dari tujuan yang jelas. Tujuannya itu adalah bukan kelangsungan hidup semua orang, bukan. Tapi kelangsungan hidup yang punya dampak paling besar. Kalau anaknya hidup, orang tuanya meninggal, kira-kira anaknya akan bisa jadi anggota masyarakat produktif atau jadi beban? Beban. Ya, tapi kalau orang tuanya hidup, anaknya meninggal, orang tuanya akan berduka, tapi orang tuanya tetap bisa jadi anggota masyarakat yang produktif. Jadi tujuannya jelas, sumber daya terbatas dalam hal waktu, dalam hal tipisnya oksigen, baru bisa bikin prioritas. Kalau nggak ada tujuan jelas, nggak mempercayai bahwa sumber daya kita terbatas, nggak bisa bikin prioritas. Oke? Dalam hidup itu kita bisa terjebak bahwa tujuannya itu macam-macam. Kesehatan harus diurus, mental health harus diurus, gitu kan? Lagi populer sekarang, gitu kan? Finansial harus diurus, kerjaan harus diurus. Spiritual harus diurus, kalau sudah menikah keluarga atau pacar harus diurus gitu kan, macam-macam gitu. Nah itu tujuannya ini apa? Makanya aku bilang tadi orang Kristen tuh sebetulnya paling enak karena ini
itu suplemen untuk yang satu, apa itu? Memuliakan Tuhan. Ini yang mendasari kenapa Paulus itu bilang, kalau bisa selibat, nggak nikah, jangan nikah. Berat. Karena artinya kamu punya tanggung jawab double minimal, kamu dan pasanganmu. Kalau punya, kami menikah, pengen punya anak dong. Nanti 3, 4, 5 gitu loh. Tanggung jawabnya tambah lama tambah berat. Hidup ini susah, banyak antikris gitu kan. Hidup ngikutin jalannya Tuhan tuh banyak tantangan. Kok masih bebani diri dengan urusan nikah, anak? Aduh, mending nggak usah. Make sense dong, logis dong gitu. Tapi Paulus sadar, karena dia juga belajar dari tulisannya Matius gitu kan. Selibat itu nggak semua orang sanggup. Karena Tuhan juga yang ngasih kita libido. Kurang lebih gitu ya. Jadi ya kalau kamu dikasih Tuhan karunia selibat, jangan takut. Kamu akan bisa jadi pelayan Tuhan yang betul-betul optimal karena single fokus. Tapi kalau enggak, tetap satukan semuanya, integrasikan di fokusnya itu ke Tuhan. Ya, selibat itu jomblo. Oke, jadi prinsip pertama adalah kita mesti menentukan prioritas. Nah, setelah menentukan prioritas, maka kita menentukan aktivitas terpenting. Ini jadi penting, konsep ini, aktivitas terpenting itu karena kita ini punya sumber daya yang terbatas dan ini aku sudah share screen belum? Oh ya Belum ampun. share screen. Sorry. Baru sadar. Ini. Nah, ini tadi ya. Jadi ini prioritas penting karena kita harus punya tujuan jelas, sumber daya terbatas. Contohnya yang tadi ya, masker oksigen tipis di pesawat. Dan dalam kenyataan hidup kita itu ditarik dengan banyak topik ya. Makanya tujuannya sebaiknya satu di tengah, memuliakan Tuhan. Oke. Prinsip pertama untuk manajemen fokus kita harus menentukan prioritas. Prinsip kedua, kalau sudah menentukan prioritas, itu menentukan aktivitas terpenting. Konsep ini penting karena sumber daya kita itu terbatas, gitu kan, nyambung. Yang kedua, tidak semua aktivitas itu menghasilkan dampak yang sama besarnya. Aku kasih contoh ya. Di dalam science of learning, kalau kita mau mempelajari sesuatu, topik apapun, sebaiknya pakai strategi. Ini aku pakai. Ya karena itu aku sudah terlalu tua untuk mau ngapa-ngapain itu kan waktu itu. Jadi aku harus ngejar ketinggalan. Bersyukur sekali Tuhan pertemukan aku dengan human behavior. Salah satunya konsepnya. Ada hal-hal tertentu, topik-topik tertentu yang kalau nggak hafal, maka nggak ada gunanya kita belajar itu. Contohnya, pelajaran seperti kimia, biologi, kedokteran. Mau paham konsepnya, tapi kalau nggak hafal ini nama ototnya apa, ya percuma. Iya toh? Nggak hafal nama obatnya apa, sumber penyakitnya apa, percuma. Makanya kalau kita lihat dokter, nggak ada kan, atau jarang sekali kita lihat dokter umum itu waktu nganalisa pasien buka kamus dulu. Nggak bisa soalnya. Hafal itu jadi penentu utama. Nggak usah latihannya, hafalnya aja. Berarti strateginya apa? Misalnya pakai flashcard, tahu kan flashcard yang kayak di halaman satunya kita tulisin soalnya, halaman baiknya itu jawabannya gitu. Jadi bolak-balik gitu aja. Karena kunci keberhasilan untuk menguasai topik itu hanya hafal. Nah, itu topik yang tentang hafalan. Tapi ada topik-topik yang bukan hafalan kuncinya. Kuncinya adalah aplikasi. Contohnya misalnya terkait sama matematika. Kalau betul-betul jujur dan tanyalah sama orang yang pintar matematika, mereka akan selalu bilang rumusnya itu enggak banyak. Contoh kasusnya 1001 macam. Makanya kalau orang menghafal matematika, dia akan bisa lulus ujian sekolah tapi nggak bisa praktek. Orang yang pintar matematika itu harus bisa mengaplikasikan. Jadi kuncinya itu pakai satu rumus, latihan 1000 macam kasus gitu. Nah, human behavior juga kayak gini. Formulanya itu nggak banyak. Nggak banyak itu bukan berarti 1, 2, 3 ya. Tapi intinya itu terbatas gitu loh. Finite. Bukan unlimited, bukan infinite, bukan finite. Terbatas. Konsepnya ya 1, 2, 3, 4 sekelompok itu aja. Untuk menjadi seorang
kayak aku gini, seorang coach di dalam hal human behavior yang mana aku bisa mengaplikasikan ke salesmanship, leadership, ke professional development, itu kemampuan untuk mengaplikasikan ke berbagai macam konteks. Bukan hafal teorinya, percuma hafal teorinya. Kemampuan untuk menganalisa, mengintegrasikan ke berbagai macam konteks gitu. Itu yang jadi kuncinya. Ini lagi bahas ini ya, tidak semua aktivitas menghasilkan dampak yang sama besar. Oke. Jadi teliti dulu. Ini aku butuh yang mana nih? Butuh hafal duluan, butuh aplikasi duluan. Gitu. Ada yang terakhir, itu adalah tentang fisiknya. Percumalah kita hafal, percuma secara mindset atau konsep itu ngerti kalau badannya nggak terbiasa. Contohnya misalnya public speaking. Ngerti teorinya apa, ngerti konsepnya gimana, bisa ngajarin orang, tapi kalau lidahnya sendiri tidak terbiasa, ya percuma, omong kosong. Musik juga begitu misalnya ya. Jarinya selama nggak terbiasa, ya mau ngomong apa, percuma gitu. Jadi lebih baik belajar 3 chord, kayak lagu sekarang itu berapa chord dibandingkan lagu zamanku dulu ya. Chordnya itu berapa banyak, skala jauh lah gitu kan ya. Tapi fisiknya terbiasa, beres sudah. Jadi yang mana bela diri itu di sini. Nggak usah kebanyakan ngafal. Latihan aja, makanya latihannya drilling kan. Fisiknya digembleng gitu. Nah, tentukan dulu yang mana nih gitu. Ini dalam konteks science of learning, tapi dapat kebayang ya gambarnya ya. Di semua aktivitas, di semua tanggung jawab itu pasti ada begini. CEO itu harus mikir aktivitas terpentingnya apa, pengkhotbah aktivitas terpentingnya apa, macam-macam. Ya pokoknya semua tanggung jawab itu pasti punya aktivitas terpenting. Ini adalah salah satu pertanyaan yang aku selalu tanyakan ke semua klienku. Untuk mencapai goal ini, kira-kira aktivitas terpentingnya apa aja nggak boleh meleset. Yang lain itu prioritas kesekian. Gitu. Mana yang tidak boleh didelegasikan. Mana yang boleh didelegasikan tapi harus dengan catatan yang sangat-sangat khusus. Karena nggak boleh meleset, termasuk aktivitas terpenting. Gitu. Jadi ini konsepnya. Oke. Nah, sekarang kalau menjawab yang tadi ya, sudah merasa overload gitu ya. Maka pakai penggaris ini untuk menolong kita mengevaluasi dan menentukan prioritas sama aktivitas terpenting. Kalau sudah merasa tertarik-tarik ya, overload gitu, tertarik-tarik. Coba mulai dari yang visi ini. Evaluasi diri termasuk berdoa, tanya sama Tuhan. Kenapa sih aku itu melakukan apa yang aku lakukan? Kenapa kok aku harus melakukan apa yang aku lakukan sekarang? Kenapa kok aku mau melakukan apa yang aku mau sekarang? Kenapa? Ini perlu dijawab. Kalau nggak ketemu jawabannya, maka sebetulnya orang lain yang menentukan bagi kita atau situasi yang menentukan bagi kita. Aku kasih contoh ya, yang aku rasa semua orang sedikit banyak, cepat atau lambat akan relate. Gitu. Kita tahu sampai satu titik kita itu tidak bisa secara aktif bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi sampai satu titik income kita akan berhenti duluan sebelum kebutuhan hidup kita berhenti, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita mulai mempersiapkan itu? Ya. Ini semua orang yang pernah dengar pasti ngerti karena ini gampang kok. Pertanyaannya terus setiap kali kita dapat uang lebih, terus kita belanjakan untuk sesuatu. Nah, itu nanyanya itu. Sebetulnya kenapa sih kok aku mesti minum kopi di Starbucks? Atau jangan Starbucks karena dia pro LGBT. Excelso aja, produk dalam negeri juga lokal kan. Kenapa sih aku harus minum di lokal? Karena nggak bisa bikin kopi sendiri. Why? Tugas kuliah udah selesai semua. Terus sekarang ngapain? Nah itu pertanyaan itu. Main game. Apakah main game itu selalu salah? Enggak. Loh kalau butuh refreshing ya refreshing lah gitu kan. Tapi kalau sudah nggak butuh refreshing lagi, kenapa kok masih refreshing terus? Nah itu masalah. Why? Jadi banyak tuntutan. Disuruh orang gini. Oke. Kenapa? Aku pernah melakukan ini ke orang yang lebih dewasa. Tanggung jawabku sebagai seorang coach ini juga memimpin orang lain melalui pertanyaan. Oke, 10 menit lagi selesai. Jadi aku nanya,
Kenapa kok harus lewat situ? Kenapa kok harus pakai aktivitas ini? Gak bisa kah pakai cara lain? Ini harus ada kah? Jadi kalau ditawari sesuatu, aku pernah lakukan ini bukan berarti terus nanti dilakukan di gereja, bukan ya. Ini cuma contoh pribadi. Setelah lulus diploma teologi ya, yang dulu itu, terus aku belajar tentang gini-gini. Aku melihat bahwa di gerejaku waktu itu ada beberapa pelayanan itu yang gak ada orangnya. Nah, kenapa pelayanan itu ada? Ya karena dulu gerejaku tuh besar, orangnya banyak, remaja mudanya gede gitu. Maka dibikinlah A, B, C, D, E. Terus orangnya menyusut kan, tapi pelayanannya masih ada gitu. Terus orangnya ketarik-tarik. Ya. Jadi terus aku nanya, kenapa kok harus ada pelayanan ini? Gitu. Gak bisa jawab. Padahal si orang yang melakukan itu sudah stres setengah mati. Tidak bisa merasa bahwa dia sedang melayani Tuhan. Melayani tuntutan. Kenapa? Mohon jangan ulangi kesalahanku. Waktu nanya gini, terutama kalau kita masih muda, dengan intonasi yang penuh hormat. jangan, jangan terlalu belak-belakan, sombong. Kenapa memang gitu loh? Jangan. Tengkar nanti konflik ya. Tapi pertanyaan ini akan menolong kita supaya kita itu bisa melihat bersama-sama prioritasnya apa sih gitu. Kalau aku terusin, gunakan ini ketika merasa overload, tujuannya itu untuk mengevaluasi tujuan dan prioritas kita. Nah, ini. Query. Mau tanya nih. Tadi tuh ada yang kelewat loh. Tadi tuh aku ada pertanyaan titipan nih. Ngomongin tentang pilihan-pilihan itu masih juga sih nyambung banget sama prioritas. Gimana kalau dalam melaksanakan tanggung jawab kita tuh justru kita nggak bisa say no gitu. Kita nggak bisa berkata tidak gitu. Padahal kita tahu kita punya prioritas banyak gitu. Oke, nah itu berarti urusannya bukan sama tentang topik prioritas. Itu kemampuan untuk berkomunikasi dan berpendapat. Kalau bawaan kita kayak susah gitu kok, aduh, apalagi dia udah yang kayak Koeri bilang tadi tuh, udah pakai bobo ayat lah, Tuhan pasti mencukupkan gitu misalnya. Belajar pakai gunakan empat tanggung jawab ini untuk bahan diskusi gitu ya. Kira-kira tanggung jawab yang dibebankan ke aku ini masuk kategori mana sih? Goalnya cuma satu ya. Waktu diskusi ini goalnya satu. Kalau aku mengiyakan tanggung jawab ini, aku harus bisa melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Dan itu sah secara alkitabiah gitu kan. Jangan sampai kita mengiyakan terus habis itu berantakan, bikin malu gitu. Jangan. Jadi ngobrol sama orang tua, sama pembina, sama siapa lagi. Oke, terima kasih untuk tawarannya, untuk aku bisa dipercaya untuk melayani gini-gini atau apalah ya gitu, untuk kursus untuk begitu. Sebetulnya ini kalau aku belajar dari seminar kemarin tuh Pak Ma atau Om siapa gitu ya, ada 4 tanggung jawab. Kira-kira untuk les ini nih itu masuk tanggung jawab mana sih, gitu kan? Didiskusikan gitu. Nah terus sambungkan sama penggaris yang ini. Kira-kira kenapa sih? Gitu. Why? Misalnya ya kan kamu itu misalnya musiknya bagus, nanti supaya nanti bisa jadi cari duit dari performers, jadi seorang music performers gitu kan. Oke. Masuk ke indikator aktivitas penting. Oke. Jadi sebetulnya aku diharap ikut kursus ini supaya nanti bisa dapat duit sebagai seorang music performers gitu ya. Apakah satu-satunya cara terbaik adalah melewati kursus ini kah? Ada cara lain nggak? Kan indikator, opsi, how. How-nya mestinya nggak cuma satu dong. Ada pilihan. Nah karena kita punya tanggung jawab yang lain tuh. Aku nih ya sebetulnya masih punya sekolah, tanggung jawab bahasa daerah, ulangan bahasa daerah, bahasa Jerman, kimia nggak selesai-selesai. Wah, susah setengah mati. Gimana? How-nya cuma ini kah? Mana yang lebih penting sebetulnya gitu. Terakhir aksinya. Oke, setelah diskusi gini, next step-nya apa? Nah, kadang-kadang itu keluarnya begini, oke, aku memang punya bakat sebagai musisi, misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya bagian dari itu adalah aku melatih bakatku sebagai musisi dengan pelayanan, misalnya begitu. Tapi kayaknya sekarang bukan saat yang tepat karena tanggung jawab sekolahku berantakan. Iya. Nah kalau bukan sekarang terus kapan? Ya setelah
nilaiku bagus. Itu abstrak. Bagus itu berapa? 7 gitu. Ya, oke. Nah, kalau ada anak remaja bisa jawab begitu, itu sudah keren luar biasa. Keren. Gitu. Kayaknya nggak bakal dituntut lagi kok. Ayat udah nggak mempan juga. Dan nggak bisa. Itu nggak bisa. Berarti harus dicatat nih, materi koer ini harus dicatat buat teman-teman kalau mau say no ke Goalnya bukan say no ya. Aku supaya nggak salah paham. Goalnya bukan agar bisa say no, prioritas itu ya, bisa. tapi kita bertanggung jawab seperti Iya. talenta itu. Kalau kita dipercayakan Tuhan dengan tanggung jawab sekian, maka kita harus bisa melakukannya dengan baik. Jadi kata kuncinya tanggung jawab, bukan sekedar say no. Say no tanpa tanggung jawab itu males. Iya. Nggak boleh. Tanggung jawab. Makanya dimulai bukan dengan penggaris ini, tapi dari analisa bersama ini gitu. Coba aja praktek nih sama orang tua. Kadang-kadang, maksudnya kalau orang tuanya pas moodnya baik, dia kan bisa melihat ya. Ini bakat sama tuntutan dari masa lalunya orang tua itu kebesaran ternyata. Terlalu besar. Papa mamanya merasa dulu males, jadi terus ngeleskan anaknya gono gini gitu. Belum lagi tuntutan tanggung jawab sekolah sejak pandemi segala macam. Habis. Ujung-ujungnya kalau kamu nggak bisa dibilangin, percaya aja deh sama mama kan tahu yang terbaik. Iya gitu. Jadi diskusi seperti itu akan nggak ketemu titik tengah. Makanya selalu pakai konsep begini. Dan sekali lagi ya, kacamatanya adalah aku sebagai murid Tuhan Yesus yang ingin hidupku bertanggung jawab. Secara konsep ada 4 kategori tanggung jawab. Yang Bapak Koko CCX atau bahkan aku mau pilih itu sebetulnya masuk di mana? Masuk di mana? Terus pakai penggaris ini. Tanya, berarti kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa aku mau melakukan ini? Kenapa nilaiku harus 10? Kenapa nggak boleh cuma 8 gitu? Kenapa? Kenapa aku kalau pelajaran matematika mau nilainya 10? Aku kayak mau menuntut diriku sendiri 10. Tapi kalau kimia, bahasa daerah, nggak usah lah. Kenapa? Diteliti. Sebagai murid Kristus, belakangnya itu harus terintegrasi sama Kristus. Dan sebetulnya nggak susah. Apakah Kristus akan marah apakah kita tidak akan memuliakan Tuhan kalau misalnya bahasa daerah kita itu jeblok? Ya jawabannya pasti enggak lah ya. Tapi kalau kita gagal lulus sekolah gara-gara pelajaran bahasa daerah, kita tidak mau meluangkan waktu yang lebih banyak karena memang kita kurang bakat di sana. Itu salah. Tapi kan nggak harus excellent toh. Jadi sebetulnya nanti nggak susah. Yang susah itu misahkan sama keinginannya kita. Yang daging ini, ego kita. Bawaan dari budaya, itu susah. Kembali ke Alkitab. Tuhan bilang di mana ya? Petrus atau mana itu? Ini Alkitab firman Tuhan itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Itu firman yang kita punya. Dan kita punya Tuhan yang hidup. Jangan khawatir bikin salah. Aku tutup ya. Ini kayaknya kelebihan. Jadi kembali ke pertanyaan ini. Mungkin sebelum tutup ada yang nanya lagi nih terakhir nih. Oke. Aku sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya Cimala ya. Boleh lah ya. Ini aku juga cepet banget tadi Cimala. Kalau dari Darren nih kok. Kalau di situasi what should I do, banyak orang bilang harus gini gitu. Cara dapat pilihan yang terbaik tuh gimana sih? Why should I do? Iya, apa yang harus ya kayak what ini tuh. Aku yang harus lakuin apa nih? Tapi dia bingung. Orang kasih banyak pendapat. Oh, gini aja Darren, gitu aja Darren. Pilihan yang mana gitu. Oke. Nah, ini biasanya what should I do itu ketemunya karena kita sudah menganalisa ini. Gitu. Ingat enggak hanya satu jurus untuk mencapai sebuah tujuan. Biasanya orang yang bilang gini aja, dianya yang ngasih saran itu kurang research. Gitu. Kalau lihat medsos ya, bukankah yang menarik buat kita itu kan adalah orang-orang yang ngajar di medsos, video TikTok nggak sampai 1 menit itu kan. Kayaknya kalau ngikutin jurus ini selesai masalahnya itu gitu kan.
Memangnya ada apa kayak gitu? Nggak ada. Kenapa kok kita tertarik? Ya karena kita butuh gitu. Tapi dalam kehidupan nyata memangnya ada satu jurus hitam putih semua masalah itu yang dibahas itu selesai dengan satu jurus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Skenario how-nya ini pasti banyak. Jadi kalau ketemu orangnya gini aja lah, gini aja, itu catat aja. Jadi kayak sesi brainstorming. Terus kita tanya, how? Bikin agenda, rencana, kira-kira dengan sumber daya yang terbatas yang aku punya, dengan goal yang sebetul-betulnya aku mau capai, kira-kira strategi terbaik mana yang aku mau coba? Belum tentu betul. Ini salah satu latihan jadi entrepreneur. Nggak ada jurus hitam putih bener salah. Coba. Kembali ke tadi. Orang yang punya duit banyak bisa nyoba lebih banyak. Makanya dia kayaknya jenius banget ketemu jurusnya. Di balik jurus jenius yang bisa membuat dia sukses itu gelimpangan eksperimen yang harganya mahal. Nah, kalau terus aku nggak punya duit, terus eksperimen terbatas gimana? Nah, kembali lagi kayak tadi kan. Bingung kan? Resource-nya kurang kan? Apa yang mesti kita lakukan? Bergantung sama Tuhan. Percayalah, kalaupun ya kita tuh salah ngambil keputusan, ada Tuhan yang bisa bikin jaring pengaman. Jadi PR kita itu cuma berani untuk nyoba setelah menggunakan semua akal budi hikmat yang Tuhan sudah berikan melalui wahyu-wahyu umum gitu kan. Pakai potensi talenta yang sudah Tuhan berikan, setelah itu kita yang ngambil keputusan. Coba. Tuhan tuh kayak orang tua yang go on. Coba coba. Kalau salah nggak apa-apa. Papa masih di sini. Jangan khawatir. Coba. Ada lagi pertanyaan? Sudah kok sepertinya. Silakan closing statement. Oke, jadi kembali ke pertanyaan ini. Tadi penasaran. Oh, oke. Oh iya. Thank you Darren untuk pertanyaannya. Kembali ke pertanyaan awal ya. Jadi umur segini sudah apa? Nah, jawabannya bukan ya aku umur segini sudah ini, bukan. Lebih baik alihkan. Saat ini aku sedang fokus apa? Kalimat ini selalu bisa dipakai di usia berapapun, betul nggak? Di level apapun. Yang paling menyenangkan, kalau misalnya aku rasakan tuh ya, bukan ketemu sama orang kaya, orang miskin, bukan. Tapi ketemu sama orang yang ketika kita ngobrol, dia punya proyek. Itu yang bikin hidup itu jadi hidup gitu. Kamu sekarang sedang ngapain? Ya biasalah kerja. Wah terus mau ngomong apa gitu loh. Setelah itu, oh iya kemarin aku liburan ke sana sini. Lah kalau aku nggak tertarik sama liburanmu, ya habis lah topik pembicaraan gitu kan. Sekarang sedang ngapain? Iya aku sekarang sedang nyoba gini-gini. Wah itu seru. Jadilah orang yang kayak begitu. Tidak penting kayak Paulus toh. Nggak penting apa yang aku punya itu. Sekarang ini aku sedang fokus apa. Ini nggak ada habisnya sampai kita dipanggil Tuhan lagi. Oke. Jadi aku tutup umur segini sudah apa? Aku sudah kasih panduan time management bagi youth atau siapapun yang ingin berkuasa atas waktu dan peluang yang Tuhan sudah kasih ke depan mata kita sendiri. Oke. Ya, thank you banget Ko Eri. Nggak kerasa waktunya cepet banget nih kok. Kayaknya teman-teman boleh dong kasih reaction. Apa nih kasih reaction buat Ko Eri gitu? Kasih review di akun Google Businessku. Jadi ke aplikasi Google Map terus ketik nama Eri Silvanus atau Optimize Academy nanti kan keluar. Coach Eri Silvanus nanti keluar. Boleh banget. Boleh banget tuh. Tolong panitia tolong ketikin di chat deh. Nanti kita kasih review nih buat Ko Eri. Thank you banget Google Map terus kasih Coach Eri Silvanus nanti kan ketemu kasih review ya. Iya, sip. Jangan lupa teman-teman pesan ya. Jangan lupa juga materi yang udah kita terima tadi itu harusnya ya kalau kita mempraktekkan akan mengimprove ya kehidupan kita ya dengan tips-tips dari Ko Eri tadi gitu. Nah, berkaitan dengan judulnya Time Well Spent.
Nah, hari ini time kita well spent banget ya. Campur-campur tuh. Nah, kita udah mau masuk bagian akhir. Ada apa nih chat nih? Oke, thank you Cipola. Kita udah mau masuk bagian akhir. Sekali lagi mau ucapin thank you sama Ko Eri dan juga kepada para panitia yang bekerja hari ini. Untuk Darren, selamat Darren, kamu mendapatkan 1 ibu. Karena kamu sudah berani nanya dan kamu berani tulis nama kamu dan itu keren banget. Dan itu apa sih namanya? Apa sih bahasa? Lupa aku, kayak kamu berani gitu ya mengutarakan apa yang kamu pikir. Sip, thank you Darren. Nah, sebelum kita tutup, aku mau kasih kesempatan 1 orang yang berani sharing tentang apa yang udah dia dapat hari ini. Dan orang itu akan mendapatkan hadiahnya nih. Dia akan dapat hadiah juga. Jadi Darren dan 1 orang yang mau sharing bakal dapat hadiah. Kira-kira ada nggak yang mau sharing tentang apa yang dia telah dapat dari seminar hari ini? Aku bolehlah ceritain, tapi nanti bukunya buat koko saya. Ih, keren banget, Darren. Asik. Silakan. Dari seminar ini aku belajar kalau jangan jangan takut, semangat, pikir untuk fokus untuk pribadi. Habis itu ada Tuhan selalu di sebelah kita. Dan kita jangan terlalu berpikirkan untuk orang lain, maksudnya jangan terlalu pusingin yang lain dulu, pusingin susah dibilangin sih. Tapi personal struggle-nya itu pasti ada, tapi nanti di akhir-akhirnya pasti ada reward-nya. Itu yang aku dapat dari seminar ini. Asik. Thank you, Darren. Benar. Jangan lupa ya, kata kuncinya tanggung jawab. Menjadi anak Allah yang bertanggung jawab. Benar nggak tuh, Ko Eri? Betul. Thank you Darren, thank you untuk apresiasinya. Thank you. Oke, sip. Berarti Darren dan Kokonya bakal dapat hadiah ya, Cipola ya? Sip. Oke, kalau gitu kita mau menutup acara kita. Thank you untuk teman-teman yang sudah datang dan mendengarkan sampai akhir. Sekarang dipersilakan Cipola untuk menutup kita di dalam doa. Oke, teman-teman, kita sama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan kasih kesempatan kami untuk mendengar seminar yang baik ini. Tuhan, di tengah banyaknya tanggung jawab dalam hidup kami, tapi kami boleh Tuhan pimpin untuk mendengar seminar ini, untuk kami boleh memikirkan kembali apakah selama ini kami kerjakan sungguh memuliakan nama Tuhan, atau sebenarnya kami sedang sibuk sendiri tanpa ada fokus, bahkan sudah mulai menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, dari kami remaja, dari kami pemuda ini Tuhan, kami sungguh boleh memiliki fokus yang tepat, fokus yang mau benar-benar Tuhan pakai untuk kami memaksimalkan setiap talenta, setiap bakat, setiap kesempatan, setiap peluang, setiap waktu, setiap resource yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami, bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Ko Eri yang Tuhan boleh utus untuk menjadi pembicara di tempat ini Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh menolong Ko Eri di dalam perjalanannya Tuhan, dalam membangun bisnisnya bersama dengan keluarga dan pelayanannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap apapun yang dilakukan oleh Ko Eri, juga Abi dan teman-teman panitia dan setiap kami Tuhan yang sudah hadir. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan memperlengkapi kami lebih lagi. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus yang kami panjatkan doa ini. Amin.